Stand up udah bisa nih. Sekarang ya beli klub kecil lah. 30 menit tuh seharga UMR. Sia-sia tuh keringat sampai pantat tuh. Adalah 3 bulan atau 4 bulan nganggur tuh. Diomel-omelin mulu kan sama emak kita. Iya, anak pertama ya. Iya, lu di rumah nganggur mulu lu, nyusahin gua. No, lihat no anak tetangga ya kan kadang-kadang dibanding-bandingin. Anjing tuh anak tetangga tuh. Sekarang kita mau ngobrol sama salah satu orang yang berjasa buat karir Boas Artika. Benar sekali. Dan berjasa buat gua karena dia yang ngajarin gua dribbling, passing, Kenapa shooting, futsal? heading. Kenapa futsal Dia dong? salah satu pemilik emang? klub Yang bola. ngajarin. Iya. Iya sih. Salah satu pemilik klub bola Raden Mas Cemil, luar biasa. Kita memperkenalkan lu sebagai pemilik klub bola sekarang, bro. Iya, gua tuh serba bisa lah kadang. Iya. Iya kan? Iya, bener. Stand up udah bisa Udah nih. bisa. Sekarang ya beli klub kecil lah. Klub kecil. Biar kayak Atta gitu, biar Ada kayak Raffi. Gading Martin ya kan, Raffi Ahmad. Iya sih, agak mirip. Bisa diperkenalkan nama timnya dulu dong, yang kita bahas Oh, tim iya. bola dulu nih yang Iya. Klub bola gua Persidocil ya. Si Docil, isinya personilnya Docil. Enggak lah, Enggak. orang-orang yang menyukai Docil. Gua tuh orang Bandung bingung tahu awalnya Docil tuh apa. Tapi Nggak akhirnya tahu. Belum juga sampai sekarang. Ya, Docil apa emang sih Docil apa? apa sih? Docil itu apa ya, istilah cabe-cabean yang ada di Cikarang lah. Singkatan tahu. dari dongdot cilik. Iya. Dongdot cilik. Cilik. Jadi Cilik. masih cilik-cilik. Itu level berapa level sampai akhirnya dia jadi Jablay? Ya Jablay mah kagak ada levelnya Oke, kok. enggak maksud gua dari Docil dulu baru ke Iya, Jablay. kalau udah dewasa lah, kalau ada kemauan buat jadi Jablay, ya open DO, dulu baru ya Jablay senior, kemudian jadi dongdot tuh. Dongdot. Enak banget namanya kan, makanya baca dongdot. Kalau orang Cikarang tuh enak. Kayak intro ya, dongdot. Oh, jadi dongdot tuh ini kayak bocah kecil. Bukan. Soalnya di gua ya dongdot itu. Jadi agak tolol. Dongdot tuh tolol artinya. Iya, bocah dongdot, bocah tolol gitu. Iya bener. Aneh Serius. banget. Lu kalau ngomong kayak gitu sama orang Cikarang, bocah dongdot lu, dia merasa tersakiti. Iya, pelacur, Iya, dikatain pelacur. disangka emaknya pelacur. Oh. Dongdot tuh istilah pelacur lah. Pelacur. Iya, kalau zaman apa istilah kerennya kan Jablay itu. Jablay. Kalau kata Cikarangnya dongdot. Tapi kita flashback dulu ke beberapa tahun yang lalu. Lu mulai nongol di TV itu tahun berapa sih? Gua awal mula nongol di TV itu aslinya 2013 lah. 2013 itu di Metro ya? Di Metro, di Open Mic Metro. Itu awal-awal stand up. Iya, awal-awal baru berapa bulan gabung tuh, terus ada undangan dari Metro buat open mic di situ. Setelah berapa bulan lu open mic sampai akhirnya masuk TV? Udah lucu belum tuh? Udah lucu belum? Kalau gue mah awal masuk udah lucu banget. Lucu banget, terbaik. Iya. Tidak ada yang menyaingi. Tidak ada yang menyaingi. Tidak ada yang menyaingi. Iya, jadi berapa bulan gua? 4 bulan apa 5 bulan gitu ya. Itu lokal hero pride apa? Enggak, gimana? diundang beberapa kayak yang mungkin omongan-omongan dari komunitas gitu. Ada 10 komik diundang buat tampil di Open Mic Metro. Cuma pas yang ditayangin cuma 5 komik doang. Lu Siapa? termasuk yang ditayangin? Iya, Siapa? alhamdulillah. Yang ditayangin ya, gua, Denny Gitong, Tommy Babab waktu itu, terus ada Bang Zai. Bang Zai itu Depok dulu tuh. Terus siapa lagi ya? Satu tuh. Tommy Lupa gua. Apriansyah. Lupa dah itu Tommy generasi lama gitu. Tapi saat itu lu pecah saat itu. Wah, pecah banget Pecah. gua parah banget. Pecah banget. Dan ini ya, dan kan gue kenal lu baru ya, mungkin 2 tahun yang lalu. Pas lu awal di Suca tuh gue nggak ngeh lu sampai akhirnya, soalnya gue belum seneng stand up saat itu. Tapi lu ngerasa bahwa lu tuh juara Suca dan sampai sekarang tuh ketenaran tuh masih bertahan menurut gue. Lu ada ini nggak ada? Lu ngelakuin apa atau mungkin karena nasib lu akhirnya masih terkenal atau emang lu ngelakuin sesuatu untuk bisa mempertahankan keterkenalan ini? Enggak, gua mah ngalir apa adanya aja gitu. Gua nggak perlu kayak mencoba untuk terus apa ya, konsisten di mana gitu biar selalu dikenal sama orang gitu kan. Lu tahu sendiri kan, di IG aja gua jarang nge-post. Iya, nah ya itu. kan? Instastory jarang aktif. Tapi orang tetap tahu dia Suca. Soalnya gue ngerasa sampai sekarang lu tuh masih terkenal, lebih terkenal dibanding Bupati Kabupaten Bekasi loh. Ya gimana? Gua nggak tahu, Bupati makanya Kabupaten Orang udah ganti nih. Gonta ganti lu. Enggak, Satu enggak. periode ganti 3 kali. Kali. Bayangin. Nah, gue kira periode lu tuh juga abis setelah 5 tahun gitu. Itu Yang masih enggak bertahan lah, loh. Yang enggak. Gue main sama lu masih ada yang minta foto, berarti masih terkenal nih orang. Iya. Iya, antara masih terkenal atau menghargai.
Enggak, masih terkenal. Gue nggak sampai rendah gitu. Enggak lah, gue mah menghargai gue. Tapi selama ini hal yang paling nyebelin menjadi orang terkenal itu seperti apa? Sebenarnya gue nggak tahu nih rasanya. Hal yang paling nyebelin deh yang lu rasain. Ya ketemu orang-orang baru gitu yang kadang-kadang tuh sifatnya so asik gitu kayaknya. Kayak gimana? Ya kayak kenal So gue akrab, banget so gitu akrab ya ya. kayak, wih Bang Cemen nih, gue ngikutin Bang Cemen nih dari awal-awal stand up nih, gue waktu lu masih di Suca, gue ngedukung lu, gue SMS gitu. Masalahnya, iya ngomongnya gitu, SMS. masalahnya kan di Suca tuh pollingnya pure murni dari juri, Iya, kagak nggak ada ada SMS. Kan ketahuan bohongnya gitu Iya. ya kan, aneh. Terus setahu Boa tuh idola abang tuh banyaknya ibu-ibu, bapak-bapak. Iya gitu loh, ya. soalnya bener. Nyokap gue tuh ngefans sama lo. Sebelum gue kenal stand up, bahkan itu lihat paling kayak di TV tuh dia juga bisa cobalah gitu. Ya emang gue lopebel banget lah buat ibu-ibu, bocah-bocah gitu. Tapi kalau abang ngejob gitu pasti dibinain foto sama ibu-ibu. Kadang-kadang diminta kawinin. Dikenalin, ya. dikenalin sih anak ibu nih gitu. Enggak, ibunya. Bukan anaknya. ibunya. Main poliandri. Iya. Tapi kan abang kan nih Suca udah 5 tahun ya. 6 tahun lah, 6 tahun. Jalan 6 tahun gitu. Maksudnya ada nggak satu kerjaan yang abang selalu inget gitu? Maksudnya kayak yang bikin karir abang naik gitu. Apa kerjaan? Pekerjaan yang paling menarik lah. Iya. Semua pekerjaan menarik sih buat gua gitu. Karena dapet duit. Iya, salah satunya itu dan nambah pengalaman gitu kayak yang stand up di luar-luar kota gitu ya kan, nambah pengalaman. Gue bisa keliling Indonesia tanpa gua harus membiayai sendiri gitu, malah dibiayain gitu. Setahu Boa itu salah satu cita-cita abang, jadi maksudnya itu impian abang gitu maksudnya. Mbak, di stand up. itu impian Gitong. Iya, akhirnya tercapai dia. Iya, Tercapai iya. tapi bukan karena stand stand up. up, tapi karena roadman. Ya kan? Dia bisa keliling Indonesia. Iya, iya. Tapi karena ini channel sepulang kerja kan. Kalau kita ngomongin kerja tuh kita ngomongin nggak jauh dari duit nih. Tapi sebelum ke duit, lu kan orang Cikarang nih. Bukan orang Brebes. Lu orang Brebes yang tinggal di Cikarang. orang Jawa Jawa. yang tinggal di Cikarang. Lu nggak sempat ini apa ya? Nggak sempat kayak kayaknya gue kerja di pabrik nih kalau ke Cikarang nih. Kepikiran kerja di pabrik gitu. Lah gue Bukan udah kepikiran. Gua Gue kepikiran dari yang gue lulus sekolah kan, gue dari SD sampai SMK di sini di Cikarang. Iya. Ya kan rata-rata temen gue lulus sekolah ya kerja di Pabrik. Nah, Iya, gitu. dan orang tua gue rata-rata orang Jawa yang anaknya di Cikarang pasti otomatis pengen kerja di pabrik gitu. Yes. Karena kan orang Jawa mikir tuh kerja di pabrik tuh udah sukses Ya, lah. terbaik lah. Terbaik pokoknya. gitu. Pilihan terbaik dalam berkarir tuh kerja di PT. Iya, seenggaknya kalau anaknya kerja di pabrik bisa lah renov rumah yang di Benar, kampung benar, ya kan. benar. Iya, nyicil duit buat beli tanah, beli sawah ya kan Benar, kayak benar, gitu. benar. Nah, Orang terus? tua gue juga kepengenan kayak gitu. Akhirnya abang ngelamar kerja. Ngelamar-lamar gitu nggak ada. Yang lamar, Tapi tapi ditolak. Ditolak atau gagal? ditolak. Gagal. PT apa aja coba gue pengen tahu. NSK, NSK, Unilever, BUMN. ya, Asmo, pokoknya Itu PT-PT besar di Cikarang loh. iya, pokoknya banyak banget, lupa gua. Pokoknya sisa-sisa email di email gua Ya. tuh yang dulu tuh ada tuh. Kegagalan tuh di level apa? Apa? Jadi level psikotes kah, interview kah? Bukan di MCU, Medical. check up rata-rata semuanya. Karena Karena buta warna. Karena udah tahu saya alasannya sebenarnya. Iya. Itu emang PR sih Butawa. Tapi ntar kalau misalkan lu mau masuk pabrik bisa tahu ini ngejokiin orang pas medical gitu. Nggak bisa. Gua setiap di itu apa yang kalau MCU kagak bisa. Soalnya ini kali lu terlalu mencolok, rambut lu warna gulali pas Makanya ini tes. baru-baru Oh, baru. sekarang. Iya. Warna gulali. Dulu mah kagak, dulu. Gua Cantik kira banget. warna gua. Tapi Dulu mah lu nggak menyesal sekarang kayaknya ya Apa? nggak kerja di pabrik Ya atau sempat masih kepikiran kayaknya gue pengen kerja balik lagi jadi kerja kalau normal. dulu sih sempet nyesel ya karena masih ada kepengenan buat kerja di pabrik lah. Kalau sekarang mah kan udah juara stand up gitu, orang udah pada kenal gua. Kalau gua ngelamar kerja di pabrik ya gitu kayak Ya. ngeri dicengin gitu. Iya, yang ada malah turun. Enggak tapi Bukan turun sih, takut apa ya, yang Kenapa? orang-orang di pabrik Iya. yang pada ngecengin gua. oh berarti kerja di internet tuh masih bisa kerja di entertain masih bisa nutupin kehidupan sehari-hari lo gitu. Iya, alhamdulillah sih. Kira-kira berapa kali job sampai akhirnya menutupi UMR Bekasi? Misalkan gue nih, gue kerja sebulan ya UMR segitu. Nah, lu kerja berapa kali? Perlu kerja berapa kali sampai akhirnya nutupin? Tergantung sih macem-macem soalnya Rata-rata kerjaannya, dah. Iya.
berapa? Sekali kah? 2 kali? Kalau stand up ya, cukup sekali stand up gue udah se-UMR Iya, sekali. Bekasi lah. Kali Coba. stand up Kerja. sehari. Sehari Kita doang. kerja berkeringat 8 jam Enggak stand up sebulan. sehari 15 sampai 30 menit. 30 menit doang. 30 menit terus harga UMR. Sia-sia tuh keringat sampai pantat. Iya tapi kan kalau Bulu pabrik. kalau ada ya bang, kalau misal Iya. Kalau kagak ada ini job stand up nganggur. iya Seringan nganggurnya seringan Lah kerja. kan karena pandemi mah kan banyakan nganggur. Iya, kebanyakan nganggur. Nah itu gua kira kan lu udah sarjana nih, lu sarjana. Yang kalau nge-apply staf pabrik mah kayaknya nggak perlu tes buta warna deh. Masih ada, Bong, masih ada. Tapi kan orang dengan abang bang, cemen pasti udahlah masuk aja. Ya, enggak tentu, masuk boleh masuk pabrik tapi nggak boleh kerja. Udah stand up ya mana ya? Iya, udah stand up. Mending dibayar gratis. Ya. Iya sih. Bener. Rugi gua. Emang bener. Nah teman-teman lu yang so asik selalu minta stand up pasti banyak. Banyak. Lu tuh paling nggak suka kalau misalkan orang-orang tuh nyuruh lu stand up pas apa gitu, kayak misalkan lu lagi capek terus orang nggak ngerti. Ya itu. Sering gitu nggak? Sering pas. Soalnya gue sempet denger obrolan kok. Gue pernah lihat Bang Cemen marah-marah tuh di kafe gara-gara diminta stand up pas lagi makan. Kagak gua. Ah, berarti salah gitu. Gua mau orangnya enggak suka marah. Humble banget bang. Humble gua. Kurang research. Enggak, gue Marah nih. Enggak, gue sempet denger dari anak-anak gitu. Siapa anak-anaknya kan harus dijelasin gitu. Ya, pokoknya sebut aja. pada Desas-desus seperti Boin. saat Iya, dimana boin jelek. Boin Nah, emang jelek. dia emang penyebar hoax. Iya. Hoax. Tapi abang kan udah syuting banyak ya, kayak film, sinetron, macam-macam dah. Pernah nggak baru-baru syuting tuh dikira malah penonton atau dikira fans atau dikira kru gitu? Kagak, gua nggak pernah. Langsung orang kenal, oh ini cemen. Kenal ya, langsung gitu. Dihormati lah gua kalau di lokasi syuting. Begini, baru datang. Selamat datang. Soalnya gua ke lokasi bawa bendera. Iya. Bagus. Bendera apa tuh kira-kira ya? Mancing-mancing dia. Iya. Itu bendera serengka, bendera. Giliran dia ngasih ini nih lu kagak sautin. Kan lu hostnya berdua. Iya, aduh. Udah bantuin ini nih. Udah ini balik lagi dicebok ya. Boleh aku kasih kita aja. Dia bintang tamunya bang. Enggak, soalnya kalau anak-anak stand up tuh kalau misalkan mau berkonten kayak ngerasa harus ada lu nih. Biar kayak syarat wajib. Lu sadar nggak? Enggak, anak-anak tuh kalau misalkan mau bikin sesuatu kayak temen kita tuh punya podcast harus ada elunya. Pokoknya harus ada elunya dah. Oh, enggak. Karena ibaratnya abang tuh maskot Cikarang bang. Emang gue ikan gabus. Jadi kan gagap. Ikan gabus maskot Bekasi sama Cikarang. Enggak maksudnya nih kalau misalnya lu dari mana Cikarang, oh cemen ya gitu, nggak pernah disebut Apa? neneng. Lah, nggak enak lagi di penjara. Bang edit. Ah, siapa yang penjara? Neneng. Oh, Neneng Risma. Neneng Risma lagi, lu Neneng Risma. Neneng. Bukan. Sama ini gua masih dalam segi stand up. Gua sempet kan gua nonton lu bikin show spesial ya. Dan ditutup dengan lu tuh ngelamar Cewek. ngelamar pacar lu yang Istri, sekarang jadi istri. istri. Nah, itu tuh lu mau bikin show dulu terus kepikiran tutup pakai ngelamar atau lu gue mau ngelamar terus bingung gue mau bikin apa, akhirnya bikin show. Enggak sih, itu emang gua awalnya pengen bikin show aja. Kan waktu itu gua bikin show tahun berapa ya? Tahun 2019 18 bulan April. 18 ya? April atau Maret? 19 Agustus. Agustus. Oh iya, Deng, Agustus. 2018 ya? 2019. 19. Iya, 19 itu niatnya gue bikinnya tuh di tahun 2018. Iya, jeda setahun. Ya kan, dijeda setahun karena waktu itu stand up Cikarang lagi mau banyak bikin acara kan, gue nggak mau bentrok ya. Akhirnya gue ngalah lah, mundur di 2019. Nah di tahun 2019 ini ya bini yang sekarang jadi bini gue ngasih kode mulu gitu, ngode-ngode inilah pacaran udah lama, pengen dilamar gitu-gitu dengan cara update status WA. Tapi yang cuma bisa ngeliat gue doang. Gitu ya bang ya cara biar dilamar ya? Tapi emang cewek gitu kali ya? Nggak tahu dah, pikiran cewek gue nggak tahu ya, emang aneh gitu ya. Maaf nih cewek ya. Enggak bang, saya sebenarnya laki kok. Yang cewek aku. Coba lihat yang tante. cewek. Katanya laki, bohong lu. Jadi dia Gitu. ngode-ngode terus akhirnya lu bantai Ya kan? iya, akhirnya ya gue mencoba untuk berpikir kan
kayak proses lamar tuh proses menuju keseriusan gitu. Emang harus bener-bener kan, karena kan menyatukan dua keluarga menjadi satu gitu. Betul. Akhirnya gue ngobrol-ngobrol sama orang tua gue kayak gimana nih kalau misalkan gue sama bini gue yang sekarang tuh ini apa lamaran gitu. Ya udah akhirnya bini apa ya orang tua gue ya enggak awalnya belum mau menerima dulu gitu karena kan pengen anaknya tuh ya udah apa bentar karir dulu ya gitu kan nanti takutnya nanti kan kalau jangka lamaran itu kan mungkin setahun itu iya, gitu kan rata-rata segitu ya kan minimal setahun gitu kan ya udah harus ini ntar kalau udah nikah kan lu harus ngebiayain anak orang gitu ntar makanya apa sedangkan kerjaan lu tuh stand up iya belum jelas lah ya iya seniman gitu nggak jelas nggak ada penghasilan tetap gitu ya itu pikiran situ akhirnya gue coba ngobrol-ngobrol terus sama orang tua gue ngeyakinin akhirnya ya terima akhirnya didukung juga enggak itu jadi referensi buat lu Bo kalau misalkan lu pengen nikah kode-kodein pacar lu bikin show ya, ngapain kode-kodein bilang aja Bang ribet banget enggak pas ujung-ujungnya lamar aku di panggung gitu kebalikan dari dia enggak sih Bang nggak mau coba ayo langsung ini pakai cincin gua nih saya juga ada nih sebelah asik ya gitu akhirnya kan gua di tahun itu bikin spesial show biar makin spesial ya gua kepikiran udah sekalian aja lah lamar di atas panggung iya itu gitu. spesial banget sih sampai nangis abang kan apa abang nangis iya itu terharu atau apa enggak nyangka diterima gitu enggak kalau diterima mah udah pasti oh iya ya kan yang bikin abang nangis apa karena gua udah kayak ini kan gue pengen bikin spesial show dari tahun 2018 gitu tapi akhirnya setelah kerja keras ngumpulin materi gini-gini di 2019 akhirnya kecapek juga gitu kayak ada kebanggaan kesenangan sendiri gue komika pertama yang bikin spesial show di Cikarang iya gitu sih, ya kan komika Cikarang pertama gitu ya kan iya, gitu kayak seneng aja menjadi orang yang pertama gitu jadi kan bukan ya, karena ngelamar ya bukan lamar mah udah pasti diterima ya kan gampang gue mah tapi cewek abang juga nangis kan apa Teh Cicin nangis juga malu lihat aja di foto yang spesial gue dia ngadep belakang iya ngadep belakang iya gue kayak seakan-akan ngelamar punggung gitu kaget tapi kalau misalkan ngomongin soal pacar berarti lu pacaran udah lama ya lama banget ya udah lama gue tuh pacaran 5 tahun berapa kali putus banyak sih gue putus berapa kali tuh kalau ya kebanyakan gebetan gue nggak jadiin pacaran bukan pas jadi oh kadang kan suka putus nyambung tuh yang 5 tahun tuh lu berapa kali putus gue nggak pernah iya cuma ya kalau marah-marah doang gitu paling kan ya cuma seminggu namanya cewek mah kan emosi standar lah kenapa cewek mulu yang disalahin sama cewek gua nggak nyalain lu ntar feminis marah lagi ya, lu seminggu juga bu kalau marahan sama pacar enggak lah 2 jam serius iya bang serius enggak tadi 3 jam gue hitung dah iya sih dari pagi sampai jam 9 iya terus bang kan sama pacaran nih kan abang kan sekarang komedian juga pemain sinetron kan ada adegan-adegan sama cewek gitu apa pernah nggak cewek abang kayak ngambek cemburu sering gue mah sampai sekarang nggak sampai sekarang gua pas udah jadi istri juga masih cemburu iya gua ada nih kemarin tuh kan ada syuting film horor ya adegan gua mati masa dia ngomel-ngomel kenapa dia ngomel takut apa gitu takutan bang iya ngomel-ngomel ini adegannya nggak bisa diganti jadi hidup lagi ya kan bukan lu penulis skenario nya kita cuma pemain doang istilahnya kayak wayang lah kita mau wayang nurut orang aja ya? nurut gitu masa tiba-tiba ngelawan penulis ngelawan sutradara aneh-aneh gitu aneh banget seru hidup lagi tapi berantem nggak kalau enggak kayak gitu ya model-model bercanda aja gue kan orangnya humoris gue mah iya sih humoris banget tapi lu kaget nggak dengan lu termasuk orang yang kaya mendadak nggak sih apa? Dari kerjaan ini orang yang termasuk kaya mendadak gitu gua bisa dibilang pasti kayaknya iya kali enggak sih enggak kaya banget gua enggak tapi kayak udah kan termasuk titik hebat iya. ya bang apa maksudnya udah sukses lah lu kan lulus 2012 tuh 2012 juara Suca 2013 2015 2 tahun lu kerja apa selain stand up jadi guru kan kerja di Jakarta macem-macem serabutan jadi kan apa aja tuh jadi belum tahu tuh lulus SMK gua tuh 2012 ya terus selama berbulan-bulan ngelamar kerja di PT Cikarang kagak diterima tuh adalah 3 bulan atau 4 bulan nganggur tuh diomel-omelin mulu kan sama emak kita ya anak pertama ya iya lu di rumah nganggur mulu lu
nyusahin gua, mau lihat no anak tetangga ya kan, kadang-kadang dibanding-bandingin. Anjing tuh anak tetangga tuh. Iya. Kenapa sukses dulu? Iya. Iya, kalau mau sukses bareng-bareng lah, tetangga kita join aja dah. Terus ngelamar di PT Jakarta. Enggak, akhirnya bokap gua ada kenalan orang dalam lah gitu-gitu, ada kerjaan nih sebagai ini apa pelaksana bangunan di daerah Bintaro. Ngapain tuh gali semen? Enggak, pelaksana bangunan tuh kayak kita di atas mandor lah. Oh, ngawasin doang. Kita sebagai menjembatani kayak kebutuhan mandor di lapangan sama di gudang. Jadi kalau perlu barang-barang apa nih, gue tinggal calling gudang nih butuh ini kayak gitu. Komunikator. Iya, komunikator. Benar, komunikator. Penghubung gitu. Tapi sebelum terjun ke lapangan yang sebagai pelaksana bangunan, gue tuh di training dulu di gudangnya buat ngenalin apa ya barang-barang yang di gudang itu. Nah itu kan gue di bidang ini ya apa kayak kan aluminium gitu-gitu. Bukan. Berapa lama tuh di situ? Itu setahunan. Oh, training setahun. Enggak, Kerjanya. kerjanya. Per bulan berapa tuh? Training setahun. Training. Magang gitu namanya. Itu gaji gue kecil gue. Berapa? Tahun 2013 ya. Ini berapa? 2012an ya. Itu 25. 25.000. 2.500.000. 2.500.000 ya. 2.500. Itu Tahun segitu? buat ongkos itu cukup. Ya kan pertama di gudang nih, di gudang doang kan gua ya tidur juga di gudang? Di gudang gua, Nggak pulang. kagak. Ada mesnya apa? Taruh. Ya kayak mes kayak ada kamar kosong, kayak kamarnya juga kecil banget kayak sekamar mandi ini nih. Ya, Beneran serius. Segede. ada WC-nya juga di kamarnya. Kagak ada, kamar mandi di luar dan banyak barang-barang bekas lah taruh situ gitu. Gua tidur di situ. Jadi kamarnya kayak lubang kubur diberdiriin gitu nggak sih? Enggak. Baru jongkok. Berdiri banget. Belum ngerti. Itu udah stand up belum sambil kerja tuh? Belum Ya? Itu udah apa? Kerja dulu perasaannya. Apa? Kerja dulu terus. Iya, itu kan kerja setahun, belum setahun, baru beberapa bulan. Terus kan gue bete ya kan, karena gue dulu di sekolah kan suka ngecengin orang. Lo termasuk badut berarti di sekolah? Nggak badut, gue tuh kayak pembuli gue. Kalau badut kan pembuli ya. Iya. Jahat. Ya kan, gue tuh orang yang suka ngecengin orang gitu. Kalau kan, ya gue kan orang kalau ngelihat orang tuh pasti Ada celah aja. Ada yang aneh gitu, orang itu gitu kayak namanya manusia kan kagak ada yang Iya. sempurna ya. Nah, kayak ada celah nih buat Kayak dikatain. enak aja buat dikatain. Gue orangnya kayak gitu. Emang dulu. pendosa dari awal gitu. Iya gitu. Jadi ya dari situ kan sering lah ngecengin orang, bikin ketawa orang gitu-gitu. Nah pas masuk dunia kerja ternyata orangnya serius-serius, apalagi kan di Iya, tempat di gudang. pembangunan gitu. Tua-tua semua berarti rekan-rekannya. Tua-tua, rata-rata kan nggak bisa dicengin. Iya, nggak bisa. Ya kan namanya anak baru, kita baru lulus SMK tiba-tiba Songong dong. Songong. Nggak sama bau baba. Tiba-tiba Waktu itu pas mau acara tahun baru tuh gue di Twitter nemu akun namanya Stand Up Cikarang. Oh, lu bukan salah satu foundernya bukan? Bukan gua. Oh, bukan. Iya, pas mau tahun baru tuh ada tuh, wah stand up Cikarang, stand up apaan tuh. Akhirnya gue searching stand up tuh ya kayak ini ngelucu sendiri gitu-gitu kan gue pikir tuh. Akhirnya gue nyari video-video stand up lah, kan banyak tuh dulu tuh di Metro, yang Raditya Dika tuh yang awal-awal kan masih sedikit tuh. Nyari referensi lagi, nyari cara menulis materi kayak gitu. Akhirnya gue ngeberanin diri follow stand up Cikarang, terus pas yang mau tahun baru stand up Cikarang itu bikin acara namanya Cuci Gudang Tawa. Nah, Komik-komiknya tampil semua dan di situ ngasih kesempatan buat komika baru. Buat daftar gitu. Akhirnya gue coba aja minta daftar gitu-gitu. Dari beberapa yang daftar akhirnya gue kepilih tuh. Ada 3 orang yang kepilih. DM. Lucu langsung saat itu. Ntar dulu, belum. kan cerita dulu kan. Iya, perjalanannya. Iya. Akhirnya kan dipilih nih gue dari 3 itu tuh. Set. Akhirnya pas tahun baru kudu dateng tuh. Situ gue belajar tuh nulis materi. malu nggak pertama datang itu? Apa? Malu nggak kan? Malu, tapi gue Sendirian kan abang? Tapi itu daftar setelah lu open mic juga udah open mic. Udah open mic. Oh, jadi itu pertama Itu panggung dia nge-DM. langsung panggung gede ibaratnya gitu. nggak panggung gede banget sih kayak. Cuci gudang gimana Cuci sih? Cuci gudang. Soalnya Kalau yang gua cuci dapat kan gede itu. Iya, kalau yang sekarang dibikin gede kayak gitu. Kalau yang awal-awal stand up Cikarang kan emang komunitas baru banget waktu itu kan. Baru beberapa bulan Iya. show kayak yang udah cuma kayak open mic nih. Teman-teman yang lain mah udah pada ngetes materi kan, yang lain-lain ponder lain-lainnya gue kan baru tuh, cuma ada tiketingnya kan waktu itu, yang Ada bayarannya? ada bayar ya itu. Akhirnya gue coba belajar nulis materi,
Terus gue ngajak beberapa temen SMK ya yang bisa lah datang mumpung tahun baru kan, sekalian tahun baruan bareng. Kalau bisa nih datang sini, gue mau mic gitu-gitu ya. Ada beberapa datang gitu. Jadi nggak sendiri gue, jadi semangat gue dari mereka yang teman-teman SMK gue buat datang, jadi beraniin diri situ. Tapi ada yang ketawa nggak pas abang naik? Semuanya ketawa. Gue langsung lucu gue. Serius bang? Serius gue. Komika yang pertama lucu lah gue. Pantesan jadi omongan sih. Kalau komika awalnya udah lucu pasti jadi omongan. Iya, cuma dari itu kan gue balik lagi kan. Gue ke Cikarang kan cuma buat liburan doang waktu itu kan. Akhirnya gue balik lagi ke tempat kerja gue. Iya, kondisi gawe kan waktu itu. Balik lagi ke Bintaro di daerah-daerah Pamulang waktu itu. Bukan Pamulang sih, namanya apa ya? Ciputat. Enggak, bukan Ciputat. Gue dari Serpong. Jorok banget lu ngomong. Onjok bang. Ciputat bahaya. Enggak sejorok. Astagfirullahaladzim. Enggak sejorok itu. Ini kan yang nonton anak-anak kecil. Edit ya, udah Rahman edit. Ini yang nonton janin ini ntar. Sperma bang yang nonton. Omongannya lah itu biologi. Apa? Biologi kan. Ada bang di biologi belajar. Bentuk sperma kayak gimana? Nggak tahu. Iya, kan biologi. Biologi itu sama-sama biologi. Kencu, duh. Tuh kan tahu berarti. Gue belum pernah masukin ke air sendiri terus ngeliat kayak encu nih kayaknya nih. Pakai Microsoft. Aduh PR banget ya. Editnya udah Rahman. PR banget ya. Udah ada ngomongin karir aja, ngomongin karir. Ya itu lah, apa tadi sampai mana tuh? Sampai balik ke Bintaro. Balik ke Bintaro. Akhirnya situ ya gue coba cari-cari komunitas lah, stand up juga yang deket-deket situ. Terus dapat ketemu stand up Ciledug waktu itu. Ya udah gue coba gabung ke situ, ngobrol-ngobrol. Ikut open mic beberapa kali setiap kalau misalkan kerjaan nggak terlalu lama kan waktu itu tuh. Nah waktu itu kan gue nginepnya di gudang tuh. Iya, aduh kasihan. Kan tahu sendiri open mic kan sampai malam ya. Iya di mana-mana tuh sampai malam ya kan. Nah gue setiap pulang open mic itu kan jam 12-an kadang-kadang kayak gitu tuh. Situ gudangnya udah dikunci, digembok. Terus jadi tidur di mana? Gue nyari yang masjid dekat-dekat situ. Udah kayak musafir ya. Iya makanya tuh tidur sini aja lah. Paling subuh bangun ya, ada yang bangunin ya kan sengaja. Iya, ajak sholat ya. Iya. Berarti lu termasuk orang yang datang sendiri aja gitu. Iya, dulu celuk. Iya kan gue di Bintaro kagak punya teman siapa-siapa. Iya, gue sendiri. Masa ngajak bawa bapak bangunan kan, ayo open mic. Tapi pada setahun itu udah kebayang bakal kalau open mic itu bisa ngebawa lu ke dunia industri entertainment tidak sih? Kagak gue masuk stand up ya itu buat seneng-seneng, buat kayak gue emang dari dulu biasa ngecengin orang, ngilangin penat ya bang? Ngilangin penat gitu dari kerjaan gitu. Ketemu dunia stand up gitu buat seneng-seneng aja. Sama buat ngilangin rasa takut gua. Sekarang nggak ada yang disesali dari dunia industri? Nggak ada sih gua orangnya ya itu ngalir aja gua. Nggak punya penyesalan berarti lo dalam hidup? Nggak ada. Tapi kalau misalkan ada mesin waktu nih, ada mesin waktu yang bisa ngebawa lu ke masa lalu, lu pengen balik ke masa cuman pengen sekedar nostalgia, mau ngerubah apa yang mau dirubah, atau misalkan pengen dirubah ke masa kecil paling gue ya. Apa yang karena menurut gue di masa kecil itu adalah masa yang gue ngerasa gue bebas aja gitu ngapa-ngapainnya gitu tanpa terkekang gitu kan. Semakin dewasa semakin banyak kekangan gitu dan tuntutan gitu kayak yang pengen enjoy aja dulu gitu di masa kecil gue gitu. Tapi di masa kecil tuh nggak mau ada yang dirubah apa? Misalkan pengen jadi Ultraman enggak ya? Enggak lah. Belum sih saat itu. Robocop belum. Bisa sih Robocop. Power Ranger kayaknya. Yang putih tuh dulu seru. Iya bagus itu. Tapi lu ngerasa teman lu banyak nggak? Apa? Ngerasa teman lu banyak nggak? Soalnya kalau kayak umur lu kan sekarang 27 ya? 27. Kayak di usia 24, 25 tuh, di usia quarter life crisis tuh, lu udah mulai kayak kehilangan teman. Lu ngerasa gitu nggak? Atau karena lu artis temen lu banyak, aku dikelilingi oleh banyak orang? Iya, gue sih ngerasa temen gue banyak, cuma nggak sebanyak dulu gitu. Karena kan gue sadar diri gitu, semakin tua tuh semakin teman-teman gue memiliki kesibukan sendiri-sendiri. Udah punya keluarga, punya anak, pasti sibuk sendiri-sendiri. Tapi lu termasuk orang yang punya ini nggak? Yang punya sahabat gitu, lu kalau cerita ke orang ini? Enggak sih. Misalkan stres, berarti kalau misalkan lu stres banget nih, lu ceritanya kemana? Ke pacar lu doang? Enggak, gue ke bini gue aja, gue jarang cerita. Gue lebih dipendam sendiri, terus gue jadiin materi, makanya
unek-unek gue rata-rata di ini stand up. Materi. Kalau mau tahu kesedihan Bang Cemen harus nonton stand up ya berarti ya. Nggak ada sih di mana Nggak ada. sayang banget sih nggak di itu tuh nggak Direkam, cuma yang video guanya ini pada Nggak hilang ada, ada partnya, yang video iya. Isal. Oh iya, openernya udah ada semua. Makasih. Sayang banget. Masa digital download nih kalau jadi digital Iya, download isinya opener doang. doang. Nggak, gue penasaran dari ini, dari segi lu sebagai individunya yang di usia 23, 24, Oh, 24, 23 sampai 26 lah, karena itu yang gue rasain sekarang. Soalnya gue tuh orang yang suka cerita tuh, punya gue harus cerita seenggaknya ke 1 atau 2 orang nih, buat ngeluarin stres gue. Lu bisa dipendem gitu, sebenarnya lu tuh pengen gak sih pengen cerita gitu ke orang? Pengen Dengan tahu nggak apa lu- yang isi kepala abang? isi kepala lu. Pengen gitu, tapi gue tuh pengen cerita, orang yang gue ceritain itu nggak mau ngerasain kesedihan atau kegalauan gue gitu. Pokoknya kesusahan gue orang itu nggak boleh ngerasain. Iya kayak gitu, gue pengen bikin dengan kegalauan itu, kesedihan gue tuh Jadi dia lucu lah, jadi lucu kayak gitu, makanya stand up gue kayak gitu. Rata-rata. Kadang gitu seenggaknya pun kayak gua pun ikut stand up yang sama-sama kalau nulis materi berdasarkan apa yang gua pikirin, gua resahkan gitu, tapi kadang gua tuh pengen cerita doang gitu, tapi gua nggak harus ada lucunya, dengerin deh dulu gitu. Ke istri nggak gitu juga? Enggak, gua jarang, makanya kadang-kadang ya istri gua selalu nanya gitu, emang ada apa sih? Enggak ada apa-apa gitu karena gua orangnya ya nggak mau bikin seseorang jadi kepikiran, mendingan gua yang banyak pikiran gitu dibandingkan orang lain yang banyak Tapi pikiran. jadinya kalau kayak gitu bukan jadi marah-marah mulu ya. Iya. Karena emang stres gitu kan, jadinya pengen marah-marah mulu. Gitu, atau dan ini kayak marah-marah mulu terus nyimpenin quotes gitu. Wah, gua nggak pernah nyimpenin Itu quotes. mah gua. antum doang, Oh, Bang, iya. alay. Paling gua nyimpenin ini pantun Bagus. sama tebak-tebakan. Kadang-kadang gitu. Ya itu makanya gua ya mendingan ya kesedihan atau kegalauan dipendem sendiri aja biar gue yang rasain gitu. Soalnya kalau orang lain itu jadi kepikiran, malah gue yang nambah kepikiran gitu. Jadi tambah beban ya ibarat. Beban kayak gitu. Ini dah terakhir lah untuk buat ini fokusnya sih bener di kayak pendewasaan gitu. Ada nggak sih yang bisa lu sampaikan gitu ke orang-orang yang kadang orang tuh di usia kayak lu gitu bingung, di usia kayak gua lah, jangan kayak lu, di usia kayak gua bingung gitu Sama tujuan hidupnya biasanya. di usia Itu harus 24, ngelakuin 25. apa tuh biasanya? Atau sebelum ke situ deh, sebelum ke situ ada nggak lu ngerasain itu nggak kebingungan kayak ini teman-teman gue udah nikah terus karir lu juga segini-gini doang gitu, ada nggak lu ngerasain itu Ya gue ngerasain kayak gitu. di usia berapa, atau dan bingungnya bingung seperti apa gitu yang lu bingungin tuh Itu di sebelum 25. sebelum 25 tahun, terus setelah di dunia industri? Apa? Ya Udah, udah dia kan. udah Udah di industri gitu, kayak yang apa? Gue ngapain lagi sih nih, gue stand up udah ya kan, udah juara gitu-gitu, orang udah pada kenal, apalagi yang mau gue cari. Akhirnya ya di umur 25 itu gue ngeyakinin diri buat bikin spesial show dan ngelamar itu. Kayak yang di umur 25 ini gue udah ada tujuan lagi nih yang harus meningkat ya kan, buat nikah, buat ini macem-macem gitu-gitu. Jadi mikir situ, kayak mikir aduh ada target lah. Pernah putus asa nggak Bang? Apa? Pernah putus asa nggak karena saking bingung mau ngapain lagi, putus asa gitu? Enggak, putus rantai pernah gue. Aduh serius-serius banget lu ah. Enggak ujung. Kan sisi lain dari komedian. Kalau lucu kan udah di mana-mana gitu. Gue pengen tahu sih Saya lain kerja juga ngelucu nih. Lu suruh ngelucu. gitu. Ada lagi? Ya putus asa sih pernah gue ya. Waktu itu Jangan bilang putus asa pas putus rantai nih. Kagak. Masih ingat sama ibu? Tuh. Pada saat itu ibu tuh pengen apa? Ibu. Enggak Bang, istri anjir, jangan gitu. Terus Enggak, ini buat thumbnail. aja tampil Bang, tampil. Ini buat ibu. Ayo dah. Ini kan nyala kan? Ya udah. Ini dah. Ya udah, itu pernah putus asa gue dalam hal cinta, dalam hal pekerjaan. Pada ya itu masa-masa terpuruk gue ketika gue lulus SMK, gue nyari kerja tuh kagak diterima-terima gitu-gitu. Berarti sebelum kenal stand up Abang pernah ngalamin putus asa ya? Iya gitu. Dan setelah stand up juga belum masuk TV banget ya. Ya itu pernah putus asa juga.
ya kerjaan compang-camping gitu, kagak ada penghasilan tetap, sedangkan gue kuliah kelas karyawan, dan gue milih kuliah kelas karyawan itu biar nggak nyusahin orang tua, tapi ternyata malah nyusahin gitu karena nggak punya pekerjaan tetap kayak gitu. Jadi setiap bulan atau setiap semester tuh ketika nggak ada duit tiba-tiba itu minta tolong ke orang tua buat ini nalangin dulu pada kayak gitu. Padahal udah kerja tuh ya, tapi tetap aja. Kerjanya nggak jelas. Nggak jelas gitu, iya. Tapi buat orang-orang yang putus asa, abang pengen ngomong apa? Iya nih. Salah Mas Cemen Cikarang. Ya buat teman-teman yang Sini nih. buat teman-teman yang sekarang atau nanti bakal putus asa. Ya kan nanti kan kita nggak tahu. Iya. Tahu kan orang nanti bakal putus asa nih ya. Ya jangan patah semangat lah. Tetap inget, lu pikir target lu apa selanjutnya gitu. Inget target itu gitu. Biar lu ada tujuan dalam menjalani hidup ini. Anjay. Ini terakhir buat gue buat gue. Lu tuh nikah di sesuai dengan target lu nggak di umur sekian gitu? Lu kan nikah umur 26 tahun ya? 26. Nah, lu coba kasih saran gua gimana buat meyakinin nikah tuh oke gitu. Nikah tuh oke. Soalnya gua masih kayaknya gua mau nih. Dia masih pengen di bola, Bang. Gitu. Nggak mau nikah. Ribet ya. Ya itu sama, gue juga ya ketika mau ngelamar bini gua kepikiran situ. Apakah gue udah siap jadi suami, jadi pemimpin, jadi imam, sedangkan gue baru hafal surat pendek 5 kayak gitu kan, pas-pasan ya, sholat aja 5 waktu ya kan, masa itu diulang-ulang terus ya kan. Satu sholat, satu surat. Makanya ya itu kepikiran gitu kan, apalagi kan menurut agama gue ya, nggak tahu agama kalian. Gua ngikut lu pokoknya. Iya, ketika kita ijab kabul, semua dosa istri wanita kita itu ditanggung oleh kita gitu. Selama dia masa muda masa kecilnya tuh? Enggak. Setelah ijab kabul ya. Wanita itu waktu jadi anak sebelum nikah itu dosanya tanggung bapaknya. Tapi ketika ijab kabul dosanya dilimpahkan kepada suaminya kayak gitu. Jadi ya bebannya itu kita harus memimpin dia nih, cewek ini gitu. Biar bener. Gimana caranya? Dosanya lu yang nanggung soalnya. Iya, kayak gitu. Gua jadi cewek sekarang. Kecewa. Masih itu. Tadi kan dia nanya nikah ya. Kenapa jadi cewek? Ya itu gue pikiran gini-gini, gue takut kan, dosa gue sendiri aja gue bingung nanggungnya gimana ya kan. Ini ditambah dosa orang lain. Istri. Itu jadi ngebuat gue semakin takut soal dosa ini. Ya ini gue justru awal-awal kepikiran kayak gitu Kong, tapi ternyata ya nikah itu kan banyak ibadahnya kan. Nikah tuh ibadah gitu. Oh Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me. Gua nggak mau lah, gua udah capek nakal gitu. Ya teman-teman gua di stand up udah tau lah masa-masa kelam gua gitu. Ketika karir gua awal-awal udah naik, gua mulai nakal lah, star syndrome macem-macem lah gitu-gitu ya. Sampai narkoba enggak? Enggak lah, alhamdulillah. Gua Bang Cemen mah bersih, saya tahu. Bersih, cuma mabok doang, gua nggak bisa hilang. Ortu. Apa tuh ortu? Orang tutut. Oh, orang naik kereta. Siapa hendak turun. Ya itu, makanya gue pikir nih, wah mungkin dengan ini juga bisa ngurangin dosa-dosa gue kan dengan nikah gitu-gitu. Akhirnya milih nikah dan gue suka tantangan gitu, akhirnya nikah itu. Oh, menikah tuh penuh tantangan. Yang penting yakin, Bang. Iya, yakin. Gitu. Soal oke atau gak oke ya tergantung nanti lah ya. Iya. Ya semoga aku teryakin. Dan gue juga mikir gitu, gue kalau sendirian doang nih kagak ada yang ngurus ya kan, kayak gitu. Tuh, gitu, Bang. Oh, ini terakhir banget. Ini tadi terakhir mulu anjir. Ya ini beneran terakhir. Pasti seenggaknya teman-teman gue ada yang nonton ini. Suka banyak tuh gue pengen gabung ini dong, stand up dong, biar gue nyampein keresahan, gue mau gabung komunitas. Saran dari lu nih sebagai orang yang paling terkenal di stand up Cikarang. Kalau mau gabung itu harus ngapain? Gabung atau stand up tuh gimana sih? Gabung rata-rata pengennya ngomongin pengen gabung gitu. Nah, gue cuma setiap ada komik baru ya di Cikarang, gue selalu ngasih 3 poin penting dalam gabung stand up Cikarang gitu. Yang pertama tuh kudu berani.
yang kedua jujur, dan ketiga attitude gitu. sopan Udah santun. cukup 3 itu doang. Benar. Kalau lu mau diterima di komunitas ini. Iya. Saya juga pernah tuh awal-awal digituin sama Iya kan? cewek. Iya. Gue baru denger sih. Iya. Berani dalam Berani segi- tuh ya Berani, naik panggung. Berani, jangan berani. cuma ngomong doang. Nah, Kan berani. rata-rata orang, wah gue pengen gabung nih gitu. Tapi nggak gabung-gabung. Tapi nggak gabung-gabung, cuma ngomong doang. Kudu diberaniin dulu. beraniin dulu nyoba Ah. terus tadi Jujur. jujur Pakai dari materi segi- sendiri. Jujur pakai Ah. materi sendiri. Lu jujur apa yang mau diomongin sih? Nggak Nggak ngarang-ngarang. ngarang gitu. Jangan cuma nyari lucunya. Lu cari sesuatu yang pengen disampaikan, bukan cari lucunya gitu. Nah itu yang Yang paling tiga, penting attitude sih. gitu, biar Walaupun dihargain. nggak lucu, kalau attitude bagus Dihargain gitu. Seenggaknya kan disuruh-suruh mau gitu-gitu. Iya. Oke oke Ya, iya itu tataran anak stand up kayak gitu rata-rata. harus gitu. Dengan cara kan kadang-kadang ada nih bocah-bocah baru yang ketika disuruh Malah malas songong. malah songong kayak gitu. Tuh ini nih sama. Nah, ini songong Oke, kayak gitu. songong nih, anjing nih. Bang Jokin. Attitude-nya jelek tuh. Udah. Kayak gitu. Ya udah terima kasih Terima Bang kasih, Cemen. Bang Cemen. Siap. Udah ada di konten karyawan. Teman karyawan. Jadi hidup tuh nggak harus nggak harus kerja tuh nggak harus Nggak harus pabrik mulu. Pabrik. Bisa juga jadi tukang warteg jualan lele. bisa Bisa juga jadi kuli bangunan. bisa juga warnain rambut seperti si Gulali. Iya, bisa juga mati ya. Namanya manusia kan kita nggak tahu. Dak. Ya, pilihan orang beda-beda. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye.